Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amal Lailam dari Fakultas Tarbiyah PAI semester 3 UID Darussalam. Baik, di sini saya akan membawa materi mata kuliah media pembelajaran, tentunya masih seputar media pembelajaran. Di sini saya membuat video mengenai definisi pembelajaran. Terus yang kedua ada fungsi dan manfaat pembelajaran. Dan yang ketiga, media apa yang bisa saya lakukan dalam melakukan pembelajaran. Tentunya ketika saya melakukan pembelajaran ketika di sekolah. Nah, baik, langsung saja ke definisi media pembelajaran. Menurut Sadiman dan kawan-kawan pada bukunya yang terbit pada tahun 2002, mereka menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang bisa menyalurkan pesan terhadap seseorang atau terhadap siswa, dan pesan tersebut bisa tersampaikan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, sehingga motivasi dalam diri untuk melakukan pembelajaran secara tepat atau secara lebih maksimal lagi. Terus ada manfaat media pembelajaran. Nah, tentunya dengan kita menyampaikan sebuah materi melalui atau dengan bantuan media pembelajaran, tentunya materi tersebut akan, yang pertama, dapat dipahami. Yang kedua, pembelajaran akan semakin lebih berkesan. Yang ketiga, tentunya pekerjaan seorang guru akan semakin ringan karena adanya media pembelajaran yang membantu untuk menjelaskan kepada seorang pendidik, seorang peserta didik untuk lebih memahami materi apa yang kita sampaikan. Terus yang keempat ada mendukungnya efektivitas atau efisiensi belajar. Ya jelas media pembelajaran itu akan mendukung bagaimana materi tersebut akan tersampaikan secara baik terhadap peserta didik. Oke, selanjutnya pertanyaannya, media apa yang bisa saya lakukan di lapangan? Oke, media pembelajaran yang dapat saya kerjakan, kebetulan saya di lembaga saya sekarang mengemban amanat mata pelajaran PJKR, Pendidikan Jasmani Kebugaran. Nah, tentunya dalam menyampaikan teori, saya menggunakan satu, papan tulis. Terus yang kedua, saya menggunakan media visual, yaitu sesuatu gambar yang sudah saya cetak, sudah saya print, entah itu gambar lapangan, gambar konsep, peta konsep, gambar alat olahraga. Nah, saya lakukan dengan media itu. Terus yang ketiga ada media audio. Media audio yang saya sampaikan kepada murid itu ketika saya sedang mengajak untuk senam pagi. Nah, tentunya senam tersebut saya iringi dengan alunan musik. Genre musiknya terserah, ada genre musik reggae juga bisa, genre musik dangdut bisa, genre musik DJ juga bisa, terserah, tergantung bagaimana seorang pendidik membaca karakteristik dari peserta didik. Terus yang kelima, saya media pembelajaran ketika ada media asli atau objek asli, misalkan seperti ada bola, ada raket, ada net, terus ada lapangannya, terus ada alat peraga yang dilakukan untuk mendukung materi apa yang sedang kita paparkan terhadap peserta didik. Terus yang terakhir, ketika saya menekan peserta didik untuk belajar di rumah, saya menyampaikan bahwasanya kalian itu harus mendownload aplikasi. Saya menggunakan media digital, yaitu aplikasi banyak. Ada Home Fitness, terus ada pedometer, terus ada mengukur tekanan jantung, terus ada
pemanasan ringan. Nah, banyak aplikasi-aplikasi yang terdapat di Play Store untuk mendukung kegiatan PJOK seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai definisi media pembelajaran. Yang kedua, fungsi dan manfaat media pembelajaran. Dan yang terakhir, media yang saya kerjakan di mata pelajaran yang saya bawa di lembaga. Baik, terima kasih, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Amal Ilham, Fakultas Tarbiyah PAI 3D UID Darussalam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.